Perhatian, dikarenakan audio di awal ternyata tidak terekam, sehingga ada ketidaknyamanan audio karena yang digunakan audio backup. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kalau orang yang secara yang mendalam mungkin dia akan tahu bahwa blockchain atau Bitcoin ini pada awalnya adalah satu hal yang revolusioner. Ya, karena dia mengkonsepsikan ini menjadi suatu produk desentralisasi yang waktu itu mereka ingin berevolusi melawan sentralisasi lah. Halo Millers, selamat datang kembali di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas tren ini dan juga punya pikiran dalam dunia Web3 ataupun blockchain. Saya Green Menron yang akan menemani kalian di podcast Blog Dev Talk kali ini. Nah, sekarang kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih, seorang CFO atau Chief Marketing Officer dari BitTime, yaitu Mas Giras Pasopati. Mari tak berlama-lama kita sambut beliau. Oke, halo Mas Giras. Halo Mas. Baik. Sehat. Gimana tadi masih kerja dulu nggak hari ini? Hari ini ada sedikit kerjaan tapi udah dikelarin. Demi di podcast luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, banyak dari dengan Mas Giras ya. Kita kasih backgroundnya Mas Giras buat teman-teman juga. Oke, siap. Jadi ini backgroundnya cukup unik sih kalau diceritain. Jadi gue itu dulu awalnya mengawali karir tahun 2013 itu sebagai jurnalis. Ya, jadi gue itu dulu jurnalis finansial ekonomi di Indonesia. Terus gue handle ini pasar modal. Ya, jadi ada bursa saham, IHSG gitu ya. Nah, akhirnya dari situ gue gak punya background finansial sama sekali. Awalnya tuh. Jadi begitu jadi jurnalis itu kayak dicemplungin terus dimasukin ke kawasan dari muka gitu. Gak mau gue harus belajar finansial. Dan kalau orang kan harusnya bertahap ya, dari yang makro dulu ke ini. Itu langsung dari yang nggak tahu apa-apa langsung belajar saham. Oke. Jadi lumayan tidak juga ya kalau diingatkan. Nah dari situ mengenal pasar saham, pasar modal gitu kan, terus akhirnya ngerti juga soal fundamental dan teknikal juga di saham. Terus pindah ke CNN juga, dari bisnis Indonesia pindah ke CNN sampai 2018. Itu kita 5 tahunan di wartawan finansial. Nah setelah itu pertama kali itu nggak langsung ke blockchain atau struktur. Jadi awalnya gue ke fintech dulu. Ada fintech di startup, terus belajar marketing dulu. Zaman dulu masih awalnya SEO, terus sampai ke digital marketing, sampai akhirnya pindah ke peluang ya, seperti peluang gua. Dan itu waktu itu kita juga sempat launching crypto. Di awal-awal peluang launching itu gua di sana. Nah habis itu mungkin itu masih cukup baru ya. Jadi habis dari peluang gua dapat tawaran untuk join Huobi. Oh iya. Itu dulu waktu itu kita sempat di bawahnya Binance di nomor 2 ya. Memang jalan tapi kita sempat di bawahnya Binance. Dan di sana gue dapat banyak pengalaman sih secara tim kerja global, terus juga soal handling crypto exchange secara global. Dan kita timnya tuh udah banyak banget dari banyak negara, di Rusia, di Ukraina sebetulnya, terus di India, di Hongkong. Jadi dapat pengalaman dan dapat banyak ilmu. Terus akhirnya beberapa kali pindah juga, terus akhirnya ke BitTime. Ada juga jadi memang awalnya pun juga nggak dicemplungin bener-bener ya udah lo aja belajar sendiri tapi ada supervisor nggak, ada yang nemenin gitu, paling nggak ngajarin gitu. Kalau waktu dari wartawan ada, jadi ada senior, ada abang-abangan lah di wartawan juga diajarin. Terus waktu di crypto pun sebenarnya karena basicnya wartawan itu kan harus banyak ini ya, do your own research ya. Jadi udah enak aja nih setelah jadi wartawan. Jadi gue sangat bersyukur gue pernah jadi wartawan karena gue dapat banyak ilmu, kayak lu harus bisa jadi fast learner,
kan lu harus bisa caranya connect sama people, bikin network gitu Ya. kan. Jadi kayak benar-benar banyak ilmu yang tidak pernah, karena ya dari yang nggak tahu apa-apa sampai bisa nulis saham itu kan sesuatu yang sangat tidak seru. Oke, berarti memang lumayan juga ya dari walaupun cemplungin tapi dapat experience juga beragam. Iya. Nah kalau dari untuk blockchain sendiri nih gitu, dirimu pada saat itu pas masuk kayak berarti di peluang gitu, itu belajarnya memang dari blockchainnya dulu atau sebelumnya sudah pernah kayak trading kah atau apa, mana dulu nih yang dirimu tahu? Sebenarnya gue kenal blockchain itu lewat kripto dulu pasti ya. Iya. Mungkin di Indonesia kebanyakan dari kriptonya dulu sih. Nah, Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2014 gue masih jadi wartawan. Ini perkenalan gue juga case-nya agak menarik. Jadi mungkin teman-teman banyak yang lupa. Ini mungkin bisa jadi salah satu kasus pertama terkait kripto di Indonesia. nah, Jadi waktu itu tuh ada kasus mahasiswa Indonesia itu ketangkap beli sabu. oke, Dan ternyata doi ini beli sabunya pakai Bitcoin. oke, Dan dia belinya di Meksiko kalau nggak salah. Pas gue tahu berita itu kan waktu itu masih jadi wartawan kan. Ini apaan ya Bitcoin ini ya kok? Aneh juga ya bisa jadi alat tukar. Tapi kan gue beli sabu sayangnya. Gitu. Di situ perkenalan di situ terus mulai cari-cari tahu Bitcoin apa. Tapi gue dulu masih skeptis. Karena kan gue orangnya kan pasar modal banget nih. ya, Terus ada underlying-nya, Ya. ini aset apaan, underlying-nya apaan gitu kan. Terus apa kita sekitar tahun 2017 itu salah satu teman kampus gue alumni itu dia jadi berita waktu itu karena dia nikah itu dapat mahar 1 koin, 1 koin. Oh, wow, Mungkin lu bisa search di media itu, jadi ada orang nikah pakai mahar Bitcoin, nah itu teman kampus gue. oke, Dari situ gue, ini apa lagi kan? Teman kampus gue sampai nikah maharnya Bitcoin. Akhirnya gue belajar, oh ternyata begini. Jadi memang kalau orang yang secara apa ya, secara yang mendalam mungkin dia akan tahu bahwa blockchain atau Bitcoin ini pada awalnya ada satu hal yang revolusioner. ya, Karena dia mengkonsepsikan mungkin menjadi suatu produk desentralisasi yang waktu itu mereka ingin berevolusi melawan sentralisasi lah. Ya, awalnya memang tetap balik lagi standarnya ataupun bisa dibilang secara global semuanya mesti pasti ketika tahu blockchain pasti dari kriptonya dulu ya standar. Oke, betul. Nah tadi kan kita udah sebut nih dirimu seorang CFO gitu ya, di marketing officer di Bitem gitu. Nah boleh kita kasih sedikit Bitem itu apa sih mas? Bitem, kalau in short itu Bitem itu crypto exchange yang paling fun, paling easy dan paling lokal minded. In short ya. Nah in longnya, jadi Bitem itu ya jelas dia udah punya lisensi atau diawasi Bapepti, dan kita juga udah punya sertifikasi ISO dari 2. Terus kelebihan kita yang pertama proses KYC cepat, jadi ya 2-5 menit maksimal lah. Terus kita itu sangat berkomitmen sama token-token yang baru yang lagi hype, lagi tertib. Karena tujuan kita adalah agar semua orang itu bisa merasakan apa yang user global rasakan, ya kan? Adaptasinya lebih Ya, dari global ya. global kan biasanya duluan tuh kalau ada. Ya. Nah, kita pengen kayak gitu juga, jadi orang-orang Indonesia bisa merasakan hal yang sama. Terus kita juga bisa mulai investasi dari 10.000 aja. Jadi semua orang bisa merasakan investasi di situ. Dan ini yang mungkin salah satu yang paling dulu, kita itu local minded alias mostly aset kripto kita itu udah IDRP, itu udah rupiah. Jadi nggak harus muter ke USD dulu, ke BNB, ke BTC, jadi langsung dia enggak. Jadi endingan of token yang memang sudah listing dalam Bitem nih, PR-nya pasti mostly udah pakai IDR. Berarti mungkin jatuhnya nggak 2 kali convert lah ya, kayak warti, equity dulu atau mana itu. Kan cinta rupiah lah. Dari bisa cocok. Nah, tapi kalau dari sisi marketnya gitu, bukan sebelumnya mungkin jatuhnya mirip-mirip kali ya kan. Kalau sebelum di blockchain kan tadi di Instagram gitu, lalu kan sebelumnya ke wartawan juga. Nah, the way dirimu jadi seorang head marketingnya gitu ya, dengan dunia blockchain atau non blockchain itu challenge-nya di mana banyak pasti perbedaan. Banyak banget, jadi mungkin bedanya industri konvensional atau industri yang udah lebih ada dibandingkan blockchain yang kreatif baru ini adalah
secara knowledge produk itu masih niche. Ya. Beda misalnya kita memasarkan skincare, orang udah tahu itu skincare apa. Kalau blockchain web itu orang belum tahu dulu, harus tahu barang ini apa sih. Ya. Jadi marketing di Web3 blockchain crypto ini ada bagian edukasinya juga. Kita harus educate the people. Oh ini loh blockchain, oh ini loh crypto, ini loh staking, ini loh Bitcoin itu apa, Ethereum itu apa, banyak. Jadi karena mereka juga doing by learning juga, learning by doing juga. Jadi kita sama-sama belajar bareng, terus ya kita akhirnya membesarkan di barang-barang, dan ya juga kita bisa merdeka finansial dari blockchain barang-barang di mana. Ini memang selain di dulu marketing juga ya, karena berperan ya dari teknologi sendiri juga masih niche gitu kan, jadi makanya bareng dengan edukasi. Kalau selama ini dari Civitan sendiri edukasi udah ada kemana aja? Mungkin lebih fokus ke mana-mana kira-kira market. Kalau kita jadi memang fokus kita itu kebanyakan audiensnya kan masih di milenial dan Gen Z ya. Jadi fokus itu ya kita adapt apa yang lagi trending di dua generasi ini gitu kan. Terus kita menyesuaikan dengan konten-konten yang relate. Terus kayak Web3 ini kan sangat community based banget ya. Jadi kayak orang-orang di komunitasnya itu sangat mungkin mendukung di sini. Jadi kita mendekatkan diri ke komunitas lewat Telegram, terus kita bikin AMA, terus bikin podcast juga kayak apa ini. Terus kita juga beberapa kali bikin acara offline sama beberapa partner. Jadi ya ada juga kita dengan beberapa universitas. Jadi kayak kita join bikin acara sama mereka. Jadi istilahnya kita mulai penetrasinya itu perlahan tapi pasti. Sih. Nah tadi kan ini ada mention nih, ada localize gitu kan, Indonesia lalu ada fund. What kind of fund sih biasanya yang bisa diberikan sama kita nih buat teman-teman? Ya misalkan, ya lu baru mau juga investasi nih atau apa nih? Biasanya apa sih? Jadi kalau di Meetup itu kita biasanya ada promo buat user baru. Terus kita juga sering kali bikin kayak training competition. Terus di sosmed kita juga sering bikin giveaway. Jadi kita bikin community itu menyenangkan juga gitu, nggak yang terlalu terlalu serius lah gitu kan. Ya nggak kayak ngebacain chat gitu kan. Iya. Bosan juga sama kawan ya. Udah meledak pala kan, kita naik dulu. Menarik. Tapi kalau di dalam blockchain sendiri gitu kan, kita ngomongin dari sisi finansial gitu. Kan pasti DeFi ya, yang ada di dalam blockchain ini ada centralized finance. Nah, kalau dari si Bidan sendiri gitu, finansial fokus ini kemana sih? Kalau produknya gitu? Produk DeFi mungkin yang dilihat itu staking. Okay. Jadi kita punya produk staking yang lumayan keren dan asik karena kita punya 8 token yang bisa di stake. Wow. Jadi mulai dari ETH, USDT sampai ke Cardano itu ada. Jadi periodenya ada 7 hari dan seminggu sampai ke 2 hari sebulan. Jadi itu didapatkan dari staking itu Berapa? Up to 20%. Up to 20%. Iya. Asik ini. Asik ini dibandingin dengan non blockchain. Iya. Ya, cuma berapa ya tahun? 2-3%. Kan gituan kan. Harusnya nanti bisa belajar bareng sama Mas Giras dan juga ada komunitas kita nih gitu ada ya. Nanti bisa di-share di belakangan. Kita sharing infonya buat kamu belajar bareng sambil juga. Nah, tapi kalau dari di luar itu semua gitu, dalam finansial kan diskusinya banyak mas yang bisa dirasakan. Yang menurut Mas Giras sendiri gitu, kalau dalam kehidupan sehari-hari apa sih kira-kira yang bisa dirasakan gitu? Dari teknologi blockchain ini atau gitu dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari yang bisa atau yang berpotensi? Yang berpotensi ataupun mungkin bisa mungkin kalaupun sekiranya aku pengennya adanya ini nih yang belum terjadi. Yang paling berpotensi itu sebenarnya data diri sih, ID. ID. Ya, karena itu sangat berpotensi banget, apalagi dalam menghandle data yang banyak ya, berarti masalah kita kan banyak. Jadi salah satunya itu, jadi gue berharap sih ya at the end blockchain itu bakal membantu negara-negara yang berkembang untuk bisa ngejar yang negara-negara maju. Kalau blockchain gitu. Oke, jadi berarti memang harapannya bisa sampai ke sana gitu. Iya. Nggak jadi apa ya? Kalau bahasa anak Twitter kan itu di flower country gitu kan, berkembang terus.
kayak gitu. Iya Bang. Siap. Nah tapi kalau dari CDV sendiri gitu, menurut dirimu gitu literasinya pada DeFi dan mungkin secara general di blockchain di Indonesia menurutmu literasinya sampai mana? Literasinya kalau blockchain itu mungkin ya bisa dikatakan hanya beberapa segmen aja sih ya. Kalau mungkin ya tadi itu bilang kebanyakan audit kita di Web3 itu kan masih di sejajarnya yang gitu ya. Itu masih udah susah lah kita bilang. Tapi ya harapan gue sih karena semakin lama orang-orang itu semakin melek teknologi dan karena DeFi dan blockchain dan Web3 ini kan semuanya ada di internet gitu. Jadi mereka bisa cari tahu sendiri dan your own research dan sampai mendapatkan pencerahan. Asik. Nah berarti kalau gitu, gue balik lagi nih kawakan dirimu tadi anak saham banget kan gitu, anak bursa banget. Nah what makes you benar-benar jadi mau oke, gue menerima blockchain nih. Mungkin kalau orang yang sekarang masih ngikutin bursa saham khususnya di Indonesia, pasti pada paham kan kenapa lo harus ke karena jujur aja sekarang tuh lagi loyo banget saham Indonesia. Bahkan beberapa ya senior gue di bursa, terus beberapa anak itu bilang ya bursa Indonesia sekarang bukan kurang menarik. Itu banyak orang yang tadinya tidak masuk karena ya itu bisa punya banyak opsi gitu untuk cuan, untuk diversifikasi portfolio gitu ya. It's a new thing tapi lebih fun gitu dibandingkan bursa saham. Dan gue sendiri pun pada akhirnya tertarik memang dari konsep awalnya itu karena ya kripto blockchain itu adalah revolusi. Dari revolusi harganya ya. Oke. Karena aku juga waktu awal buat blockchain juga sempat undang podcasternya orang Akbar kalau nggak salah. Ayo Akbar kan beliau awalnya pernah juga ya tentang masyarakat sekarang. Buatku bisa jadi satu narasi yang aku jual ke teman-teman lain. Dia udah umur sekian loh. 45 tahun, entah mungkin bocah juga nggak tahu aslinya umurnya berapa. Udah segitu tua tapi dia tetap mau punya keinginan belajar ini, belajar teknologi. Oke. Kalau ketika gue kasih narasi ke teman-teman gitu kan masih muda, ya kayak di bawah masih nggak ngerti gitu. Balik lagi ujung-ujungnya kan cuan itu buat kita sendiri. Iya. Nah kalau kita kayak ngomongin cuan ya dibalikin gitu. Terus apa ya? Tidak usah dipukuli ya. Memang babulinya di Indonesia khususnya semua masih pada fokus ke situ deh kalau kita ngomongin kripto gitu. Fokusnya mau cari cuan, tadi itu. Padahal kan sebenarnya nggak cuma itu deh. Kalau menurut dirimu sendiri pandanganmu tentang masyarakat Indonesia sendiri gimana sih nganggap itu? Mungkin ya kalau di masyarakat kita itu kan masih tertarik dengan hal-hal yang untuk punya duit. Yes. Tapi yang perlu dipahami adalah Web3 ini tuh teknologi yang luar biasa lah, dan cuma di soal keuangan atau finansial lah. Kayak jadi gue kemarin tuh sempat ketemu sama salah satu akademisi di suatu kampus swasta. Jadi mereka itu punya mata kuliah blockchain ternyata. Oh, mungkin satu-satunya atau salah satu di Indonesia. Dan si bapak ini itu bilang ke gue kalau mereka itu lagi mencoba mengembangkan teknologi blockchain untuk menghandle data medis. itu pengelola data medis. Menarik. Karena gue bayangin aja data medis kita kan banyak banget ya. Banyak. Ada banyak lembaga gitu. Mulai dari BPJS Kesehatan, Kemenkes, sampai yang bisa yang mungkin jadi partner yang menguntungkan ya perusahaan asuransi dong. Ya kan, langsung beli banget, global. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat mungkin bisa ada di manapun di sekitar kita. Ya cuma di soal cuma doang. Jadi ini yang mau dibahas itu jadi teknologi itu tuh ada buat mempermudah segala hal menjadi lebih transparan, tidak disentralisasi oleh pihak tertentu dan lebih aman gitu karena bisa diverifikasi baik otonomi sistem. Siapapun. Oke, menarik. Bahkan dari bagian medis itu juga sudah doing some research ya, benar tuh ya. Oke, new things. Nah, tapi kalau menurut
dirimu gitu ya, dengan semua tadi harapannya, anggaplah bisa dipakai UID gitu kan, lalu kedepannya ada fitur yang memang apa ya, ya ini pandangannya oke nih, memang buat nanti gitu, bukan buat sekarang. Kira-kira buat di masa depan gitu, akan seperti apa sih dirimu di luar dari harapan? Oke, berarti udah ada yang bagus dong, tapi dengan melihat sikon yang sekarang ini, kira-kira itu bisa co-up berapa lama lagi gitu? Kalau di Web3 sendiri itu posibilitasnya gede banget sih, karena kan seperti kita tahu kita tuh dapat bonus demografi ya. Nah, Itu kalau misalnya di tahun 2040 kalau saya udah bonus demografi, di mana banyak angkatan muda yang udah produktif. Nah, maksudnya itu di dua angkatan muda produktif, jadi sangat-sangat potensial buat mereka itu masuk di industri Web3 lah. Karena selain mereka udah tech savvy, semua orang sekarang udah punya HP lah ya. Terus mereka juga pasti butuh pekerjaan gitu kan. Karena ya kita tahu mungkin lapangan pekerjaan yang konvensional itu belum bisa memberikan banyak akses kepada mereka, karena orangnya banyak banget nih, tapi yang buka lowongan kecil. Nah, industri Web3 blockchain crypto ini sangat bisa menyerang mereka. Karena kan ini industri global, lu bisa kerja dari rumah gitu kan. Demo pakai sarungan doang, dan kalau gue bilang iya kan? Itu kan jadi salah satu keuntungan kita sih di dunia global dibandingkan negara lain dengan kultur dan adanya Web3 ini. Terus berharap pemerintah dan komunitas juga makin dekat gitu lah untuk menyambungkan ini, jadi nanti generasi kita setelahnya ini benar-benar ready untuk masuk ke industri dengan teknologi Web3 ini. Kita nggak tinggalan sama negara lain lagi gitu. Ya mungkin one of juga reason kenapa ada blockchain gitu ya. Sebenarnya kita mau mengejar ke sana juga, mau mengejar dengan mass adoptionnya biar cepat gitu, biar Indonesia nggak ketinggalan. Kayak kalau kita ngomongin bubbling dulu gitu kan, bubbling internet tahun 2000-an, kan bisa dibilang kita telat ya, jalan gitu kan. Nah harapan juga itu memang biar di Indonesia ini nggak ketinggalan dengan penerimaan apa ya, adopsi nanti blockchain ini. Menarik. Nah tapi kalau dari semuanya itu kan aku coba balikin lagi gitu ya, kalau ditanya kira-kira ada event atau campaign yang paling baru atau mungkin gebrakan yang akan makin fun dari kita pada kira-kira mau bisa di-spill gitu ke teman-teman? Ada beberapa. Okay. Jadi mungkin yang bisa di-spill adalah kita ada beberapa campaign yang bakal pro untuk user baru. Jadi kita akan user baru, jadi yang user baru tahu itu. Terus kita juga ada beberapa partnership plan dengan beberapa project yang mungkin agak keren sih. Jadi belum bisa di-spill sekarang. Asik. Jadi tungguin agak mainnya. Terus kita juga mungkin ada beberapa produk dari kursus pendidikan yang bakal di-launch tahun ini atau nanti. Itu bakal lebih membuat market lebih bergairah. Asik. Oh, oke. Nah, rasa juga ini udah lumayan kita ngobrol sama Mas Giras. Mungkin dari Mas Giras ada hal yang mau disampaikan ke teman-teman dulu juga ya, si closing statement. Jadi mungkin untuk teman-teman builders yang di dunia Web3 atau yang lagi ngulik kripto dan blockchain, ya tetap stay hungry, stay foolish, gitu kan? Nggak cuma soal cuannya doang, tapi soal knowledge-nya juga. Do your own risk, tetap manyalah, dan Asik. tetap ilmu padi lah. Asik, menyala terus abangku Menyala gitu terus. ya. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mas Giras. Siap, ternyata sama-sama, waktunya bosku. udah mau mampir ke podcast Sama-sama. Block Dev kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia nonton dan mengikuti perkembangan dunia Web3 dan blockchain melalui Block Dev ID. Jangan lupa untuk join ke Telegram grup kami dan juga cek website kami di blockdev.id. Di sana kita sudah punya course untuk yang beginner dan juga ada knowledge base-nya untuk bacaan di sana. Jadi kita bisa belajar kalau memang teman-teman ada yang mau tahu lebih dalam tentang apa itu blockchain. So, sekali lagi mari kita belajar bersama terus serta dalam perkembangan dunia blockchain dan juga Web3 khususnya Indonesia. Saya Green Man Ron, izin pamit dari podcast kali ini. See you builders. Terima kasih.